Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, akan menyampaikan judul begini ya. Pendeta membaptis bayi tenggelamkan ke laut ya. Pendeta yang membaptis bayi tenggelamkan ke laut. Lihat Alkitab ya, dikasih batu kilangan, tenggelamkan ke laut. Pendeta yang berani membaptis bayi dan anak-anak di bawah 12 tahun, tenggelamkan ke laut ya. Saudara, ada perikop di dalam Alkitab ya, di dalam Markus pasal 10, Matius pasal 19 ayat 13 juga ya, Markus 10 ayat 13 dan ayat 16, Markus 19 ayat 13 dan ayat 15. Di sini ada perikop penyerahan anak. Sekali lagi, bukan baptisan anak, tetapi penyerahan anak. Kenapa kok penyerahan anak? Sebab di bawah 12 tahun belum bisa diminta pertanggungjawaban keimanan. Ya, kenapa kok memakai 12 tahun? Karena Yesus umur 12 tahun sudah debat sama doktor ahli agama. Di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 49 itu, ya. Jadi clear di sini, anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan, tidak boleh dibaptis. Ingat, anak-anak tidak boleh dibaptis. Mari kita lihat Matius 18 ayat 3. Orang dewasa harus bertobat menjadi seperti anak kecil, baru bisa masuk kerajaan surga. Orang dewasa harus bertobat seperti anak kecil, baru bisa masuk surga. Maksudnya, ini anak kecil lagi diapain? Lagi diserahkan. Ya, orang dewasa nyerah dong. Penyerahan caranya baptisan. Kalau orang dewasa yang disebut diserahkan kepada Tuhan itu baptisan. Kalau anak-anak penyerahan tumpang tangan begini. Ya, oleh pendeta ya. Kemudian, siapa menyerahkan anak kecil ya, maka sama saja dengan menyambut aku, kata Yesus. Anak kecil itu dianggap sebagai orang percaya. Markus 9 ayat 37, Lukas 9 ayat 48, sama juga dengan Matius 18 ayat 5 ya. Lalu menyesatkan anak kecil itu tenggelamin ke laut, dikasih batu kilangan lehernya lalu tenggelamin ke laut. Matius 8 ayat 6, Lukas 17 ayat 2. Lalu anak kecil inilah yang empunya kerajaan Allah. Ya, ini ya ada perikop seperti ini ya, oke. Jadi saudara, sekarang kita jelas ya. Gini, saya mau jelasin seperti ini. Anak kecil, bayi sampai 12 tahun, Anda tidak boleh baptis. Ya, dilarang membaptis bayi, dilarang ya. Yesus sangat marah kalau kamu melakukan penyesatan terhadap bayi dan anak kecil ini, kasih batu kilangan, tenggelamkan. Anak kecil itu disuruh diserahkan. Anda baptis tujuannya apa? Biar tetap Tritunggal, Pak. Dari bayi sudah didoktrin Tritunggal. Penyesatan. Kamu pendeta yang melakukan baptisan bayi, leher kalungin batu kilangan, tenggelamin ke laut. Sadar para pendeta yang masih melakukan baptisan bayi, sejak mendengar ini jangan ada lagi. Para orang tua, Anda yang membaptiskan bayimu adalah penyesat. Penyesat untuk anakmu sendiri. Anak bayi itu diserahkan. Oke? Kalau misalnya ini bayi ini mati, kan sudah diserahkan masuk ke Firdaus. Ya. Masuknya ke Firdaus ya. Kalau dibaptis, masuknya alam maut. Pendetanya aja ditenggelamin ke laut ya. Yang dibaptis bayinya misalnya mati nih, masuk alam maut. Jadi jangan Anda punya pikiran ya,
tak baptis dulu deh bayi ini biar nanti kalau ada apa-apa masuk surga. Salah, justru salah. Karena Anda membaptiskan bayimu, maka kalau ada apa-apa terhadap bayimu, mati misalnya, justru ke alam maut, bukan ke Firdaus. Yang benar diserahkan. Di tempat kami ada akta penyerahan anak. Nggak ada akta baptisan anak. Nggak ada. Ya. Lalu bayi-bayi ini atau anak-anak ini kalau pas ketemu nanti di rapture, kalau anaknya diserahkan ikut diangkat. Tapi kalau dibaptis nggak diangkat, ya. Lalu ini menjadi modal di dalam kerajaan Allah. Anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan Allah. Ingat, antara rapture dengan kerajaan 1000 tahun masih ada waktu 35 tahun. Jadi anak-anak yang kecil ini yang nanti modal untuk kerajaan Allah sudah lumayan dewasa. Umurnya sudah 35 tahun baru kerajaan Allah berdiri. Ya, di situ isinya anak-anak yang tadinya Anda baptis tuh, dan anak-anak yang tidak dibaptis, dan orang-orang yang tidak kenal Yesus tapi masih anak-anak. Ya. Makanya jangan sembarangan membaptis anak-anak ya. Ya, kalau pas ketemu hari ini ada pengangkatan orang percaya, kamu baptis bayi itu nggak diangkat, tahu nggak? Beda kalau diserahkan dianggap percaya. Ingat, bayi belum bisa dimintain pertanggungjawaban. Yesus itu sangat keras ngomong. Kok kamu lawan, kamu bantah, kamu berani-beraninya membaptis bayi? Yesus bilang, itu para pendeta yang menyesatkan bayi ini, gitu, anak-anak kecil ini, kasih batu kilangan, tenggelamin ke laut. Itu artinya apa? Yesus sangat marah. Pendeta Tritunggal di luar sana yang modalnya ngototer, ngeyeler, tegar tengkuer. Sekarang Anda sudah dengar. Jangan lakukan lagi baptisan bayi dan anak-anak. Anda layak dikalungin batu kilangan, tenggelamin ke laut. Yang benar adalah penyerahan anak. Ya. Ya, kami menyerahkan anak ini ke dalam Yesus Allah yang benar. Jangan salah, kalau penyerahannya salah, percuma juga. Nyerahin ke Bapa, ya loh. Nyerahin itu ke Yesus. Yesus Allah yang benar. Baru ini anak nanti dapat surat penyerahan anak. Buat masuk ke TK, buat masuk ke SD. Harus ada kan? Tidak ada baptisan anak ya. Oke, lalu kalau mau itu baptisan itu di atas 12 tahun. 12 tahun boleh lah. 12 ke atas ya. Begitu masuk 12, oke. Ya. Yang dewasa harus seperti anak kecil. Maksudnya ya menyerahkan seperti anak kecil. Diapain? Dibaptis kalau orang dewasa. Anda yang udah tua, udah berserah kepada Tuhan belum? Udah Pak, pernah dibaptis dalam nama siapa? Bapaknya aja nggak ada kok. Baptis ulang dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dive back in the name of Jesus Christ. Jangan yang lain. Ya. Percuma kamu jadi Kristen lama, ya toh. Pendeta, bayangin aja pendeta-pendeta di luar sana itu supaya Anda tahu saja, ya. Anda itu mestinya dikalungin ini nanti kalau Anda mati itu. Kalungin batu kilangan, tenggelamin ke laut. Ayat Alkitab loh. Ya. Saudara, jangan pernah ada lagi baptisan di bawah 12 tahun. Dan para orang tua ingat, jangan lagi kamu membaptiskan anak-anakmu. Yang benar, serahkan penyerahan anak, bukan baptisan. Clear? Padat, singkat, dan clear ya. Demi kemurahan Allah, ini harus diketahui oleh semua. Dan Anda yang sudah terlanjur membaptiskan bayimu, sini sama saya penyerahan. Nanti ada akte penyerahan anak. Ya, tidak ada baptisan ya. Ingat, justru karena kalian baptisin itu, Anda menjadi pembinasa buat anakmu sendiri. Bayangin orang tua kayak begitu. Orang tua kayak apa itu? Macam apa itu? Anaknya sendiri dijerumuskan. Ya, pendetanya juga nggak tanggung jawab ya toh. Ayat Alkitab, Yesus sangat marah begini kok. Sampai nggak ngerti ya toh, dilanggar ya toh, masih baptis anak. Udah gitu salah lagi. Percik dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Salah pangkat 3 itu. Habis tenggelamin ke laut apalagi? Nggak tahu dah. Ya kan salahnya pangkat 3. Pangkat 1 kalungin leher pakai batu, tenggelamin ke laut. Terus pangkat 2-nya apa? Terus diseret kapal ya. Pangkat 3 apa lagi? Lepasin di atas apa di tengah lautan biar dimakan ikan apa? Ya. Ya, Yesus sangat marah dengan keadaan ini. Ayo kita kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab ya.
para orang tua jangan ada lagi. Ayo bapak-bapak yang mau penyerahan anak ya, hubungin kami ya. Ini kebenaran Alkitab lo ya, nggak main-main lo ya. Daripada Anda disesatkan oleh pendeta yang dikalungin, pendeta ditenggelamkan, pendeta layak ditenggelamkan, kenapa Anda minta dibaptis sama dia? Nggak layak baptis itu, nggak ngerti gitu. Penyerahan anak ya. Ya, penyerahan anak yang benar, penyerahan anak, dan baptisan yang dewasa, baptis ulang yang benar ya, supaya kita ngerti. Yang mau ikut sekolah Alkitab ya, heyo, Anda paham nggak sebenarnya? Oh, nggak pernah tahu Pak, ternyata ayat Alkitab bener Pak, nggak ada itu baptisan, yang ada penyerahan anak. Nah, terus kenapa kamu baptis? Nggak ngeh Pak, kalau ternyata justru membinasakan. Nah, sekarang tahu, makanya ikut belajar Alkitab, yuk ya. Kita ada program bahasa Indonesia yaitu Bachelor Sarjana Alkitab, dan ada program bahasa Inggris in English yang disebut Master ya. Saya sudah belajar duluan Master ya. Pelajaran yang akan saya sampaikan dulu yang jawaban-jawaban saya. Saya waktu belajar Master nilai saya itu 98, 99, 100. Ya, ada 60 ya. Ketika saya menjawab pertanyaan mereka nilai saya 98 sampai 100, itu gara-gara salah katakan dalam bahasa Inggris itu gitu. Preposition suka salah, pronoun suka salah gitu ya. Yang mestinya plural saya tulis single dan lain sebagainya. Kesalahan sedikit-sedikit itu dikurangin 1 sama dia, mestinya kan 100. Dikasih 99. Ya, kalau rada banyak kata-kata salah kasih 98, tapi nggak pernah ada di bawah 90, nggak pernah ada. Lalu ini saya influence, saya tularkan kepada Bapak Ibu semua yang mau ikut di dalam program Master ya toh. Supaya Anda paham Alkitab betul. Paham betul. Jadi satu perikop, satu global itu paham betul. Linknya banyak sekali saudara ya. Link ayat itu banyak sekali ya. Ya, termasuk hal-hal seperti ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut yang bahasa Indonesia silakan hubungin ya. Itu program sarjana. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.